Syekh Khatib Muhammad Ali merupakan seorang ulama Nusantara yang masyhur pada awal abad ke-20-an. Di samping sebagai ulama terkemuka, beliau juga seorang jurnalis yang menerbitkan Suluh Melaju, dan seorang politisi dalam Syarikat Islam, SI. Beliau juga termasuk golongan ulama yang menjaga tradisi tahlil, kunut, dan maulid. Syekh Khatib Muhammad Ali dilahirkan di Muara Laboh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada tahun 1863 m. Masa kecilnya beliau menimba ilmu di kampung halamannya dan belajar kepada ulama besar kala itu, yakni Syekh Mustafa Al-Khalidi Sungai Pagu. Setelah menginjak umur dewasa, beliau berangkat ke Makkah untuk berhaji dan menimba ilmu agama di sana selama kurang lebih 7 tahun. Selama di Makkah, Syekh Khatib Muhammad Ali belajar kepada sejumlah ulama besar di sana, seperti Syekh Utsman Fauzi Al-Khalidi Jabal Kubais, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama Nusantara yang menjadi imam besar Masjidil Haram, Syekh Saudsi Mekah, Syekh Ahmad Ridwan Madinah, dan ulama lainnya. Setelah 7 tahun di Makkah, beliau kembali ke kampung halamannya dengan membawa beberapa ijazah dari ulama besar, seperti ijazah Tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Utsman Fauzi Jabal Kubais, ijazah Dalail Khairat dari Madinah, dan ijazah dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian beliau hijrah ke kota Padang sebagai tempat bermukim dan untuk berdakwah. Syekh Khatib Muhammad Ali tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan aktif dalam Rapat Seribu Ulama tahun 1919 di Padang. Beliau mempunyai pengaruh luas bagi masyarakat Sumatera. Selama di kota Padang beliau juga mendirikan Madrasah Irsyadiyah. Pendirian Madrasah Irsyadiyah yang beliau lakoni, konon diilhami oleh Madrasah Al-Irsyad milik organisasi Al-Irsyad, satu kelompok kaum muda, di Jawa, ketika beliau mengikuti pertemuan Syarikat Islam di Jakarta. Semasa hidupnya Syekh Khatib Muhammad Ali memiliki karya yang banyak dan mempunyai pengaruh signifikan, terutama menyangkut isu kaum muda di Sumatera. Bahkan beberapa karya beliau ada yang masih tersimpan dengan baik di perpustakaan Leiden. Syekh Khatib Muhammad Ali wafat pada tanggal 30 Juli tahun 1936 atau 10 Jumadil awal 1355 H. Jenazah beliau dimakamkan di komplek Masjid Istighfar Parak Gadang yang berada di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid ini adalah tempat beliau biasa mendidik murid-muridnya. Seperti yang diketahui perihal ziarah kubur menurut ulama, bahwa motivasi atau tujuan ziarah kubur bermacam-macam, antara lain 1. Ziarah yang dilakukan dengan tujuan mengambil pelajaran dari kematian, agar kita selalu ingat mati dan kehidupan akhirat. Ziarah kubur dengan tujuan tersebut hukumnya sunnah. 2. Ziarah kubur yang dilakukan dengan tujuan mendoakan ahli kubur kepada Allah SWT, agar dosa-dosa ahli kubur diampuni. 3. Ziarah kubur dengan tujuan tabaruk atau mencari berkah dari ahli kubur, apabila ahli kubur yang diziarahi adalah orang-orang soleh dan ahli melakukan kebaikan, seperti para nabi dan para wali. 4. Ziarah kubur dengan tujuan menunaikan hak ahli kubur. Orang-orang yang berhak kita perlakukan dengan baik ketika mereka masih hidup seperti orang tua, ulama, dan orang-orang soleh. Berhak pula diziarahi setelah mereka meninggal dunia, dengan tujuan memuliakan dan berbakti kepada mereka. Setiap tahunnya Hail Syekh Khatib Muhammad Ali diadakan di makam beliau yang berada di komplek Masjid Istighfar Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Peringatan hal ini selalu dihadiri oleh ulama, jajaran pejabat pemerintah, serta masyarakat Padang dan sekitarnya. Materi Hail biasanya berupa pembacaan Maulid Al-Baryansi, zikir, tausiah, dan doa bersama. Syekh Khatib Muhammad Ali merupakan ulama yang produktif dalam berkarya. Beberapa karyanya mempunyai pengaruh signifikan di kalangan muda. Karya-karya beliau menjadi suatu peninggalan yang berharga hingga kini, karena karyanya sering menjadi rujukan oleh para pemuda hingga sekarang. Beberapa karya dari Syekh Khatib Muhammad Ali diantaranya A. Burhanul Haq Red, Al-Samaniyah Masail Al-Jawab Min Sualis Sail Al-Katiyah Al-Wakiyah Gayatut Takrib. Karya ini mempunyai pengaruh kuat dalam membentengi faham kalangan tua di Minangkabau. Karya ini membahas 8 masalah yang diperdebatkan kaum muda, dikupas oleh Syekh Khatib Muhammad Ali dengan argumen-argumen yang bersumber dari kitab fikih dan kaul sufi. Kitab ini secara gamblang mengemukakan bahwa Islam dengan mazhab Syafi'i di Minangkabau telah dikuatkan oleh adat alam Minangkabau sendiri.
Depalan masalah yang dikupas dalam risalah ini ialah masalah ijtihad, masalah ushali, masalah talqin mayat, masalah mendirikan rumah di atas kubur, masalah mazhab, masalah tarekat, masalah hisab dan ruqyah, serta masalah hari Jumat. Risalah ini dicetak oleh percetakan Pulau Bomer Padang tahun 1918. B. Miftahus Sidikiyah fi istilah Naqsyabandiyah Radu fi Zonil Kazibah. Karya ini disebut-sebut sebagai karya yang berwibawa dalam apologetis tarikat Naqsyabandiyah. Dalam pendahuluannya, Syekh Khatib Muhammad Ali menyebutkan bahwa karya ini berupa saduran dalam bahasa Melayu dari karya monumental Miftahul Maiyah karya Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi. Selain Miftahul Maiyah yang menjadi saduran utama, Syekh Khatib Muhammad Ali menyebutkan bahwa dalam karya ini beliau menyertakan beberapa kitab Naqsyabandi, yaitu Wushulul Auliya, Bahjatus Saniyah, kitab Syekh Sulaiman Zuhdi, dan pernyataan Syekh Muhammad Yatim Padang. Kitab Miftahus Sadikiyah ini dicetak oleh percetakan Pulau Bomer Padang. Pada lembar terakhir kitab ini dilampirkan nazam silsilah Syekh Ismail Simabur yang membawa komplisitas risalah ini. C. Intishar al-Itisham fit Taklidi, alal awam red tamyiz al-taklid minal itiba. Syekh Khatib Muhammad Ali dalam buku ini menguraikan masalah ijtihad dan taklid yang diselewengkan oleh kaum muda. Syekh Khatib telah menyertai risalahnya ini dengan referensi kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang luas, mulai dari generasi awal, Imam Syafi'i, sampai dengan periode mutakhirin, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kitab ini kemudian dicetak di Pulau Bomer Padang, tanpa menyertakan tahun pembuatan. Oleh-oleh makanan khas yang bisa dibawa pulang usai berziarah di kota Padang diantaranya, rendang daging sapi, rendang telur kering, roti randang, kopi khas Padang, Kiniko Enterprise, kerupuk jangek, dendeng daun singkong, dan masih banyak lagi.